Selamat datang di channel VP SDNP Tuglo kelas 6. Hari ini kita akan belajar mengenai pertama, menjelaskan perubahan kehidupan masyarakat dalam bidang ekonomi. Dan yang kedua, yaitu menjelaskan dampak penemuannya dalam bidang ekonomi. Silakan kamu lihat video pembuatan kertas terlebih dahulu ya. Check this out. Beberapa benda begitu dekat dan lekat dengan keseharian kita. Saat belajar, bermain, menyalurkan hobi, bekerja, dan banyak lagi kegiatan lain. Satu di antara benda itu adalah kertas. Sejak diperkenalkan pertama kali oleh Cai Lun pada era dinasti Han di Tiongkok sekitar abad ke-1 Masehi, hingga berkembang menjadi berbagai jenis bentuk, ukuran, serta fungsinya. Kertas telah menjadi bagian dari kehidupan dan keseharian kita. Meski kerap kita jumpai dan pergunakan, tak semua dari kita mengetahui jika kertas dan produk turunannya bermula dari bibit pohon yang ditanam loh, yang kemudian menjadi batang kayu pada areal yang disebut hutan tanaman industri. Dalam rentang 5 tahun sejak penanaman dilakukan, tiap batang pohonnya telah siap dipanen sebelum kembali lagi ke tahap penanaman kembali, hingga seterusnya siklus ini berlangsung. Di pabrik, batang kayu yang telah dipanen diolah hingga terkelupas bersih. Sementara kulit kayu yang terkelupas tetap bermanfaat karena dijadikan bahan bakar biomasa. Kemudian, kayu tadi dicacah hingga menjadi serpihan atau yang disebut wood chips. Caranya, serpihan kayu dimasak dalam tangki raksasa yang bertekanan tinggi, serupa proses pencernaan dalam tubuh manusia. Hasilnya, dalam bentuk yang lembut, serat kayu yang dibutuhkan akan terpisah dari kandungan lainnya. Selanjutnya, bubur kertas atau pulp akan mulai terlihat bentuknya. Sesuai kebutuhan, pulp ada yang dikeringkan hingga berbentuk padat dan siap dikemas. Ada pula yang langsung diproses ke tahap selanjutnya. Selanjutnya, pulp tadi sudah bisa diolah untuk menjadi kertas dan beragam produk turunannya. Caranya dengan terlebih dahulu mencairkan pulp hingga berbentuk bubur yang dikenal dengan tahapan wet end. Mengalirkannya ke mesin di mana pulp diperas dan ditekan sedemikian rupa atau biasa disebut tahapan dry end, hingga terbentuklah lembaran kertas seperti yang kita kenal dalam bentuk gulungan raksasa. Dari gulungan tadi dilakukan pemotongan sesuai ukuran dan jenis produk yang dikehendaki. Berlanjut ke pemilahan dan pemeriksaan kualitas. Diakhiri dengan proses pengemasan dan pengiriman ke berbagai tujuan ke seluruh penjuru dunia. Produk kertas dari Indonesia seperti Asia Pulp and Paper telah mengekspor produknya ke lebih dari 120 negara. Kamu tahu nggak kalau Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kertas urutan ke-6 di dunia dan 10 dunia untuk pulp. Selain itu, industri pulp dan kertas sendiri telah menjadi gantungan hidup bagi lebih dari 1 juta orang. Tentunya, kamu akan semakin keren ketika kamu tak sekedar menggunakan kertas, melainkan juga meluaskan cakrawala pengetahuan dengan memahami dari mana, bagaimana kertas itu bermula, dan potensi kertas bagi kemajuan Indonesia. Nah, setelah kamu melihat video pembuatan kertas, selanjutnya setelah kertas berhasil diproduksi, kertas akan disalurkan ke konsumen atau disebut juga dengan nama distribusi. Nah, untuk alur proses distribusinya, yang pertama yaitu melalui produsen, kemudian ke agen, setelah dari agen ke pedagang besar, kemudian
kemudian ke pedagang kecil, setelah itu baru ke konsumen. Distribusi juga bisa diartikan dengan kegiatan untuk memperlancar dan juga mempermudah kegiatan pengantaran barang kepada konsumen. Pada zaman dahulu, para petani mendistribusikan hasil panennya atau padunya hanya ke warga-warga sekitar saja. Tetapi berkat adanya teknologi, petani lebih mudah untuk mendistribusikan hasil panennya ke daerah-daerah yang lebih jauh. Para petani saat ini menggunakan mobil ataupun truk untuk menghasilkan hasil panennya. Berbeda sekali ya pada zaman dahulu. Nah, kemajuan dari sarana transportasi tersebut merupakan wujud dari perubahan sosial budaya yang ada di masyarakat. Nah, kegiatan distribusi tersebut saat ini memudahkan untuk masyarakat mendapatkan barang lebih cepat dan lebih mudah. Selain memenuhi pasar dalam negeri, distribusi juga bisa dilakukan untuk pasar luar negeri. Contohnya yaitu kegiatan ekspor maupun impor. Untuk kegiatan ekspor yaitu kegiatan menyalurkan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Sementara untuk kegiatan impor, menyalurkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, kegiatan ekspor dan impor ini bisa dilakukan di darat, di laut, maupun di udara, yang digunakan untuk mengirim barang dari suatu negara ke negara yang lain. Alat transportasi yang biasanya sering digunakan dalam kegiatan ekspor maupun impor adalah angkutan laut. Kenapa angkutan laut? Karena angkutan laut memiliki muatan yang lebih banyak atau lebih besar. Contohnya penyaluran barang di udara seperti ini. Dan juga di darat seperti ini. Dan di laut. Setelah tadi kita mengetahui perubahan masyarakat di bidang ekonomi, sekarang kalian harus tahu dampak dari penemuan di bidang ekonomi. Silakan kamu buka buku kamu di halaman 103. Kemudian kamu lihat tabelnya. Di situ terdapat 4 jenis penemuan yang sudah ditemukan saat ini. Yang pertama yaitu mobil. Dampak penemuan mobil dalam bidang ekonomi, contohnya seperti saat ini bisa digunakan untuk transportasi umum seperti angkot, bis, ataupun grab car ataupun go-kart, dan memudahkan mengantarkan orang ke suatu tempat ke tempat yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu handphone. Saat ini handphone sangat berdampak bagi kehidupan, khususnya ekonomi, karena saat ini handphone banyak digunakan untuk proses jual beli. Oke, selanjutnya perhatikan gambar yang ketiga dan juga gambar yang keempat. Yang ketiga yaitu gambar mesin jahit, dan yang keempat yaitu gambar kalkulator. Menurut kamu, dampak penemuan mesin jahit dan kalkulator itu apa ya? Silakan kamu kerjakan bersama guru kelasmu dan diskusikan hasil jawabannya. Oke, sekian video pembelajaran hari ini. Miss berharap kalian nanti bisa menjadi penemu-penemu hebat dan menemukan benda-benda yang jauh lebih hebat dari yang sudah ada sekarang. Intinya, tetap belajar dan selalu semangat, serta jangan lupa bahagia. Bye-bye!